Lalu bagaimana tanggapan Dewan Pers atas insiden dugaan teror yang dialami kantor Media Tempo? Sudah bergabung bersama kami Ibu Ninik Rahayu, Ketua dari Dewan Pers. Selamat siang Bu Ninik. Selamat siang, Mbak Ana. Bu Ninik, bagaimana Dewan Pers menyikapi insiden ini? Ya, kemarin kita sudah konferensi pers ya hari Jumat. Ya, Dewan Pers dan insan pers tentu mengutuk keras ya segala bentuk teror, intimidasi, dan kekerasan yang memang tidak pernah kunjung selesai. Setiap tahunnya terjadi dan kemarin termasuk yang terjadi pada jurnalis Tempo. Karena ini artinya kita bahkan belum menyebut ya siapa pelakunya, state or non state gitu ya, karena dua-duanya potensial, bisa state bisa non state, siapa saja yang merasa berkuasa dan tidak mau bertanggung jawab itu dan ingin menyembunyikan dirinya gitu, lalu melakukan berbagai bentuk kekerasan. Jadi ketika menempatkan jurnalis sebagai pihak yang tidak penting ya dalam fungsi pemberitaan gitu ya, menjadi jembatan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan informasi, maka tindakan-tindakan ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab gitu. Dan tentu kami berharap betul agar aparat keamanan segera mengupayakan mencari siapa nih pelakunya, menemukan siapa pelakunya, karena aparat keamananlah yang tentu memiliki kompetensi berbagai bentuk tindak kekerasan dan intimidasi teror seperti ini. Ini bukan nggak bisa disebut joke ya. Saya merasa sangat keberatan dengan respon dari juru bicara pemerintah yang mengatakan ini memberi kesan seperti joke saja begitu, sebagai candaan begitu. Oke, Bu Ninik, kan melihat teror ataupun upaya intimidasi ini tidak hanya sekali terjadi begitu. Apakah mungkin ini adalah upaya pembungkaman terhadap pers? Ya, secara langsung demikian ya. Tahun 2024 misalnya dari bulan Januari sampai dengan Desember, 28 Desember itu kurang lebih ada 69 kasus ya. Itu data yang dikumpulkan oleh Komite Keselamatan Jurnalis, AJI, dan Dewan Pers ya. Dan di tahun 2025 ini setidaknya dari Januari sampai bulan Maret ini sudah ada 16 kasus. Itu kasus-kasus yang dilaporkan kepada kami ya, yang langsung dilaporkan dan kita bisa melakukan upaya pendampingan. Artinya upaya-upaya untuk menghalang-halangi ya, upaya-upaya untuk membungkam itu masih terjadi. Dan karena sekarang eranya adalah era digital, bentuk-bentuk kekerasan dan intimidasi itu bahkan ke ruang-ruang digital ya. Misalnya 87% jurnalis perempuan itu mengalami kekerasan seksual berbasis siber misalnya. Jadi ini hal yang sangat faktual. Padahal kerja-kerja kemerdekaan pers itu dijamin di dalam Undang-Undang 40 tahun 1999 dan ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Maka harapan kita semua sebetulnya dengan lahirnya Undang-Undang 99 ini adalah buah reformasi. Ayo kita hormati. Bukan tidak mungkin masyarakat keberatan dengan pemberitaan yang dikeluarkan oleh kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan media. Silakan saja. Kalau ada keberatan, gunakan hak jawab, hak koreksi. Yang itu juga dijamin undang-undang. Jangan melakukan teror, jangan melakukan tindakan kekerasan dan intimidatif. Karena ini memunculkan ketakutan kepada publik juga, bukan hanya kepada jurnalis dan kawan-kawan media. Oke, Bu Ninik, Kapolri kan sudah memerintahkan Kabarreskrim untuk menyelidiki teror terhadap Tempo ya. Anda melihatnya ataupun apa yang kemudian diharapkan dari Dewan Pers kepada pihak kepolisian hasilnya? Kami berharap sangat ya, karena Dewan Pers dengan Polri sudah memiliki kerjasama yang sangat efektif ya, terutama
terkait pemberitaan yang selama ini agar bisa dimitigasi tidak ada kriminalisasi kepada jurnalis melalui pemberitaannya. Tetapi memang terkait penanganan kasus kekerasan secara langsung yang dialami oleh jurnalis, ini masih jadi PR panjang institusi kepolisian. Di tahun 2024 yang saya sampaikan tadi 69 kasus, lalu sekarang ditambah 16 kasus, dan sisa kasus-kasus 2015 itu kecil sekali yang bisa terungkap pelakunya. Contoh misalnya di 2024 yang kebetulan saya sedang di Papua, itu kantor Jubi itu dibom Molotov gitu. Siapa pelakunya? Memang Bareskrim Polda Papua langsung melakukan lapor gitu. Tapi sampai hari ini tidak bisa dituntaskan sebetulnya siapa pelaku. Nah, Dewan Pers berharap betul dengan kerjasama yang sudah sangat efektif ini bisa dimaksimalkan agar pelaku-pelaku tindak kekerasan, teror, berbagai ancaman ini bisa ditemukan begitu ya, karena begitu tidak bisa ditemukan pelakunya, maka ini memberi kesan ada pembiaran. Dan ketika pembiaran ini terus-menerus terjadi, maka akan ada potensi tindakan yang sama. Kita perlu menemukan ini siapa sebetulnya pelakunya, state or non-state gitu. Karena dua-duanya sangat memungkinkan menjadi pelaku teror dan kekerasan untuk menghalang-halangi, menghambat, mencoba menekan agar pemberitaan-pemberitaan yang bisa jadi tidak disukai, tidak diharapkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab itu tidak dimunculkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ninik sudah berbagi informasi, bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang Bu Ninik, Assalamualaikum.